Bapak Ibu sekalian, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Seperti yang kita ketahui, undang-undang ini cukup lama kita bahas, sampai 3 tahun. Ya. Ada beberapa isu penting yang membuat pembahasan kita ini cukup alot. Ya. Dua diantaranya adalah satu soal KSN, yang kedua soal penyelesaian tenaga honorer. Dan sebagaimana sering kami sampaikan, Komisi 2 ini mulai dari pertama kami dilantik sudah banyak sekali yang mendatangi dari tenaga honorer, dan itu yang menjadi komitmen kami untuk bisa diselesaikan. Kita sudah punya payung hukum, undang-undang, dan tinggal kita sekarang membahas peraturan yang lebih teknis sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2023 itu, Undang-Undang ASN. Masalah tenaga honorer ini harus selesai tuntas selambat-lambatnya Desember 2024. Nah, oleh karena itu kita ingin mendengarkan langsung kira-kira skenario dari pemerintah yang nanti juga akan dituangkan dalam rancangan peraturan pemerintah ini seperti apa. Ini akan kita dengarkan dan kita akan bahas. Oleh karena itu kami langsung saja persilahkan pada Saudara Menteri untuk menyampaikan penjelasannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR, Pak Junimat, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Syamsul Rizal, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, dan para hadirin anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, PLT, Kepala BKN, para pejabat tinggi, dan hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Langsung saja Bapak sekalian kami hormati, di berbagai kesempatan kita diingatkan untuk menggerakkan birokrasi berdampak. Dan ini terima kasih atas dukungan Komisi 2 terkait dengan undang-undang yang baru kita sahkan, karena orientasinya adalah menggerakkan birokrasi agar berdampak, agar kita ke depan tidak lagi terjebak kepada tumpukan kertas. Dan oleh karena itu Komisi 2 bersama pemerintah telah merumuskan beberapa aturan terkait dengan digitalisasi dan juga dalam rangka mendorong sebagaimana arahan Bapak Presiden agar birokrasi kita menjadi jauh lebih lincah. Ibu dan Bapak sekalian kami hormati, Indonesia sebagaimana sering disampaikan oleh teman-teman di DPR dan Bapak Presiden kita semua ketahui, berpeluang akan menjadi 4 besar ekonomi dunia di tahun 2045. Seperti Cina itu di 8,8 triliun, begitu juga Amerika Serikat 40,4 dan seterusnya. Tetapi untuk menuju 4 besar ekonomi dunia ini dibutuhkan SDM yang kompetitif, birokrasi yang profesional, dan pelayanan publik yang berkualitas. Di mana 3 substansi ini telah kita bahas, kita elaborasi di dalam RUU kita yang baru dengan sangat tajam dan nanti akan kami sampaikan di belakang. Ibu dan Mbak saya hormati, tentu tidak semua pekerjaan bisa kami kerjakan, maka pemerintah khususnya di Kemenpan RB menentukan skala prioritas pekerjaan, yaitu ada 7 program prioritas yang kami kerjakan dalam waktu yang singkat menjelang akhir jabatan sampai tahun depan. Ibu dan saya hormati, tentu reformasi birokrasi ini menjadi kunci, oleh karena itu semacam menjadi engine-nya. Oleh karena itu perlu ada perbaikan tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis, manajemen kinerja, kemudian pembagian kewenangan, sistem merit, dan juga perampingan struktur organisasi, pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, dan sebagainya, yang substansi ini juga telah dibicarakan secara mendalam di dalam Undang-Undang ASN kita yang baru. Maka insya Allah kalau PP-nya ini sesuai inline dengan tujuan ini, maka kerangka pekerjaan kita yang berdampak terkait dengan perbaikan engine atau mesin ini akan segera bisa berjalan dengan baik. Begitu juga terkait dengan reformasi birokrasi, di mana ada keinginan agar birokrasi kita berkelas dunia, tetapi kita masih berada dalam zona yang tarik tambang tidak pernah selesai, dan birokrasi berkelas
kadang di sebelah kanan, kadang juga di sebelah kiri. Mudah-mudahan ke depan ini akan segera selesai. Slide-nya teman-teman agak cepat mungkin. Nah, Ibu dan Pak Sekalian saya hormati, sehingga dengan demikian target dari pemerintah, karena RUU ASN-nya sudah selesai, maka tarik-menarik di reformasi birokrasi tadi bisa segera jalan. Slide-nya mana ya? Oh, loading-nya agak lambat. Oh ya. Kemarin habis banyak rapat tentang pemilu ini, jadi loadingnya berat. Oh, masih lambat ya? Belum bisa ya? Oh, oke. Oh. Kenapa ya? Kok dia agak gladi bersih ya? Bisa percepat teman-teman supaya membantu ini apa? Karena ada yang zoom sehingga antara bahan dengan paparan supaya sesuai dengan teman-teman juga. Bukan tim yang biasa kita. Semuanya turun semua. Oh, turun semua. Oh. Baik, Pak sekalian saya hormati, karena banyak teman-teman juga anggota Dewan yang terhormat dengan Zoom, sehingga mohon maaf kami supaya menyesuaikan dengan slide. Inilah saya kira soal SDM, sistem budaya kerja, dan beberapa masalah yang lain, ini juga telah dibahas dengan tuntas dalam undang-undang. Nah, paralel dengan ini, pemerintah telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana diinginkan oleh undang-undang. Paralel dengan ini, telah kami lakukan penyederhanaan struktur 48.168 di 99 kementerian dan lembaga, begitu juga pengalihan jabatan fungsional sebanyak 43.915 yang sekarang terus bertambah sebagai syarat untuk memberikan penilaian RB-nya naik dalam rangka peningkatan tukin. Sehingga sekarang kami jadikan syarat tunjangan kinerja tidak bisa dinaikkan, penyederhanaan struktur organisasi yang belum jalan, begitu juga pengalihan jabatan fungsionalnya juga belum dijalankan dengan baik. Penyerahan jabatan untuk birokrasi yang lincah juga paralel dengan undang-undang dibahas, kami juga telah kerjakan yang sebelumnya klasifikasi jabatan pelaksana 3.414 klasifikasi, kini tinggal 3 klasifikasi saja, dan ini berdampak kepada 1,4 juta. Di berbagai kementerian lembaga juga segera ada penyederhanaan, sekarang juga sedang proses melakukan penyederhanaan, sehingga target kami ke depan akan jauh lebih lincah. Jabatan fungsional juga sama, yang dulu hanya pindah satu rumpun, sekarang sudah pindah lintas rumpun. Anggota Dewan berkali-kali mengeluhkan kepada kami, karena banyak guru-guru dan dosen terjebak untuk mengisi DUPAK, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, dengan Permen PAN 13. Setelah kami pangkas, tidak lagi ada pengisian DUPAK yang cenderung administratif, sehingga ASN bisa total mengajar dan targetnya capainya ke depan akan lebih lincah. Penyerahan perbisnis juga sama, terus akan kami dorong terus layanan kenaikan pangkat yang terus kami evaluasi dari 14 menjadi 2 tahap, pensiun dan seterusnya kami pangkas. Begitu juga terkait dengan LAN yang terus kami dorong, sebelumnya 16 tahap, sekarang 5 tahap, dan layanan yang lain terus akan kami pangkas prosesnya. Sehingga demikian undang-undang selesai, alhamdulillah beberapa proses bisnis pemangkasan yang lain juga sudah selesai. Begitu juga perencanaan evaluasi reformasi birokrasi. Hampir semua kementerian lembaga sekarang minta dinaikkan tukinnya, tetapi Kemenpan tetap berpegang teguh sebagaimana mandat anggota Dewan agar proses bisnis dan pemangkasan jabatan itu terus dikerjakan sehingga itu menjadi syarat untuk kenaikan tukin. Kami juga telah pangkas, dulu tidak terjebak di hulunya, sekarang sudah ke dampaknya. Sehingga harapan kami ini ke depan akan menyelesaikan berbagai masalah. Ibu dan Mbak sekalian kami hormati, agenda transformasi dalam Undang-Undang Nomor 20/23 telah diselesaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita langsung masuk ke agenda transformasi dalam Undang-Undang ASN yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Agenda transformasi dalam ASN ada 7 agenda. Pertama adalah soal rekrutmen dan jabatan ASN. Yang kedua adalah terkait dengan kemudahan mobilitas talenta nasional. Ketiga, percepatan pengembangan kompetensi.
yang keempat adalah penataan tenaga non-ASN, kelima adalah reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, keenam adalah digitalisasi manajemen ASN, dan ketujuh adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Inilah rumah undang-undang ASN transformasi yang menjadi bagian penting dari ke depan. Mudahnya adalah prioritas pengembangan SDM dan reformasi, arahnya adalah ke depan di atas itu outcome-nya adalah untuk birokrasi kita agar ke depan profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi kita semakin baik, dan indeks efektivitas pemerintahan semakin baik. Ujungnya adalah yang paling atas, targetnya pelayanan publik lebih baik dan masyarakat lebih sejahtera. Jadi orientasi dari undang-undang ini sebagai harapan anggota Dewan yang terhormat, dan target dari pemerintah adalah pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Tentu undang-undang ini hanya bagian saja, puzzle penting transformasi ASN salah satunya adalah regulasi undang-undang dan PP menjadi penting, yang ini insya Allah terus akan kita percepat. Platform digital smart ASN Pak Ketua sekarang sudah sedang bergerak, kita sedang ingin kan sekarang sedang jalan antara platform yang ada di Kemenpan, kemudian di BKN dan juga di LAN, sekarang dibantu oleh GovTech kita Peruri. Kita sedang bekerja keras, learning yang ada di LAN sekarang platformnya sedang kita satukan. Sehingga tidak banyak lagi ada ratusan platform yang menyulitkan ASN kita, segera akan kita akhiri, dan ini seiring dengan yang diberikan oleh Undang-Undang ASN. Yang keempat adalah pegawai ASN yang memiliki growth mindset. Oleh karena itu learningnya harus dirubah, dan anggota Dewan yang terhormat di dalam undang-undang telah memberikan arahan baru yang nanti LAN juga harus segera mendefinisikan dengan cara baru. Yang berikutnya yang ketiga adalah para pemimpin yang cakap dan berkomitmen. Bapak Sekalian saya hormati, yang pertama adalah pokok-pokok peraturan pelaksana yang ingin kami sampaikan terkait dengan undang-undang ASN ini. Pertama adalah terkait dengan pemetaan peraturan Undang-Undang 2023. Ini adalah petanya, Bapak sekalian, ada 23 substansi yang mendapat pengaturannya dalam PP, sehingga nanti ini target kami ini bisa dibagi 2 PP saja yang nanti akan kita sepakati bersama anggota Dewan yang terhormat. Berdasarkan pemetaan terhadap seluruh substansi yang diamanatkan dalam undang-undang dan mempertimbangkan tenggat waktu 6 bulan penyelesaiannya, maka pemerintah akan menyusun RPP turunan Undang ASN ini setidaknya dalam 2 peraturan pemerintah. Pertama, RPP tentang manajemen ASN yang terdiri dari 19 bab, serta RPP tentang penghargaan dan pengakuan serta anggaran manajemen ASN. RPP ini dipisahkan pengaturannya secara tersendiri, mengingat di dalam akan diatur mekanisme pensiun yang membutuhkan kajian lebih lanjut. Di samping itu pengaturan ini akan memiliki dampak terhadap beban fiskal negara. Maka kami sangat insentif dengan Kementerian Keuangan untuk merumuskan terkait dengan ini. Total DIM yang ada saat ini pasca ditetapkan Undang-Undang 2023 adalah 670 DIM. Dalam perkembangannya ke depan masih memungkinkan penambahan bab dan DIM baru. Bapak saya hormati, kami telah merumuskan timeline Pak Ketua terkait dengan peraturan pelaksana ini yang ditargetkan selesai pada tanggal 31 April. Strategi pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah melakukan perumusan yang melibatkan BKN LAN, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi pemerintah lainnya. Tim perumus akan membahas dan menyusun DIM dengan Undang-Undang 2023 secara intensif, rencana 15 Januari yang sudah dapat dilakukan seizin prakarsa dari Bapak Presiden. Ibu saya hormati, inilah ruang lingkup Pak Ketua yang kami bahas di dalam peraturan pelaksana ini yang akan kita bahas. Satu, terkait dengan penguatan budaya kinerja dan citra organisasi. Kemudian perluasan ruang lingkup mekanisme bekerja P3K yang tadi Pak Ketua tekankan. Yang ketiga adalah jabatan manajerial dan non-manajerial. Yang keempat, resiprokal jabatan ASN dengan prajurit TNI atau anggota Polri. Yang kelima, perbaikan kesejahteraan ASN. Yang keenam, hak dan kewajiban ASN. 7, penetapan kebutuhan ASN. 8, pengadaan CASN. 9, penguatan sistem manajemen kinerja. 10, pengembangan talenta dan karir. 11, pengembangan kompetensi.
12 pemberhentian ASN, 13 organisasi profesi, 14 digitalisasi manajemen ASN, 15 penyelesaian sengketa ASN, dan 16 adalah penataan tenaga non-ASN. Ibu dan saya hormati, pertama penguatan budaya kerja dan citra institusi, pada bagian ini akan diatur bahwa nilai dasar yang ada di Undang-Undang ASN akan berlaku sama untuk semua instansi pemerintah. Hal ini tidak seperti kondisi sekarang di mana instansi pemerintah memiliki nilai dasar masing-masing yang sangat rentan untuk diubah apabila terjadi perubahan kepemimpinan sehingga kurang mengakar dalam diri pegawai ASN. Di dalam bagian ini juga akan diatur bahwa pegawai ASN yang melakukan pelanggaran nilai dasar dan kode etik serta kode perilaku akan diberikan konsekuensi. Yang kedua adalah terkait perluasan ruang lingkup dan mekanisme bekerja P3K. Diperlukan perluasan konsep P3K agar pegawai dapat bekerja secara paruh waktu sesuai kesepakatan kerja. P3K agar pegawai dapat bekerja secara paruh waktu sesuai kesepakatan kerja. P3K yang bekerja secara paruh waktu diperuntukkan untuk jabatan non-manajerial. Selain itu akan dapat juga mengenai nomor identitas pegawai negeri sipil, NIP PNS dan PPK yang bekerja penuh waktu, berlaku nasional ditetapkan oleh BKN. Nah ini saya minta kalau ada slide skenario kemarin Bapak sekalian, kami sudah siapkan skenario dari 2,3 juta, sebenarnya sebagian ada yang telah kita selesaikan di dalam penerimaan ASN di tahun 2021, 2022, dan 2023. Ini Pak Ketua beberapa hal terkait dengan berdasarkan instansi 66 pusat, 512 daerah, total 595. Nah, perkembangan pendataan ASN kita lihat Bapak sekalian, dari total 2,355 ini yang non ASN lulus seleksi 2021 sudah 1.585. Kemudian non ASN lulus seleksi 2022 itu 317.148. Kemudian peserta seleksi CSN 2003 adalah 669.054. Ini proses seleksi sedang berlangsung. Nah, ini yang kemarin Mbak Ketua kami dapat komplain berat dari teman-teman fresh graduate. Karena dari total ini yang kita lakukan rekrutmen sekarang, 80% isinya honorer dan THK 2. Karena ini sesuai dengan mandat anggota dewan, honorer diminta diberesin dulu. Hanya 20% yang fresh graduate. Fresh graduate ini komplain berat ke kami. Kami ini siap mengabdi kepada bangsa negara, kenapa kok kami hanya 20%? Tidak 80%. Sampai mereka komplain berat lah. Oleh karena itu, jika nanti disepakati anggota di 2024, porsi fresh graduate akan kita tambah lagi tanpa mengurangi hak untuk menyelesaikan untuk honorer. Karena faktanya banyak kabupaten kota membutuhkan fresh graduate anak-anak yang lulus tenaga akuntansi, keuangan, teknologi dari kabupaten kota. Ya, kami buka. Inilah formasi yang sekarang Pak Ketua, sebagaimana rekomendasi anggota Dewan untuk menyelesaikan yang honorer terlebih dahulu, maka komposisinya formasi khusus 80% dan 20%. Dan sebagaimana saran anggota Dewan juga kepada kami, maka reformulasi kemarin yang kami kerjakan adalah tidak dari yang umum. Jadi reformulasi kan kemarin ada yang lulus, ada yang tidak, ada yang hanya 14%, sehingga banyak yang kosong. Nah untuk direformulasi sampai 70, kan rata-rata 30% ya kemarin. Kita reformulasi lulusnya 78%. Nah tapi untuk yang bisa reformulasi ini syaratnya yang THK dan honorer, tidak dari lamaran umum. Nah sehingga mereka mendapatkan prioritas untuk diberesin karena memang mandat dari gedung ini adalah honorer diselesaikan. Tapi karena reformulasi ini kami kerjakan, yang fresh graduate juga komplain ke kami. Kenapa kami tidak dilibatkan, tidak dimasuk di dalam reformulasi. Ini semata-mata salah satunya adalah karena berbagai pertimbangan yang mereka telah mengabdi lama sesuai dengan rekomendasi anggota Dewan. Nah, proyeksi non ASN pada 2024 ini 1,6 juta ini Pak Ketua, di mana ex THK 130.495 dan umum 1,4. Nah, tinggal apakah besok di dalam tes yang akan datang, yang XCHK 2 ini kita beri afirmasi otomatis.
Kira-kira itu bersaing antar mereka atau seperti apa, nanti kami akan diskusi dengan anggota dewan yang terhormat. Waduh, tepuk tangan dulu. Nah, nanti kami upaya ini kan kebijakan 2024, tapi kebijakan bisa kita ambil sekarang. Bapak Ibu kami hormati, yang berikutnya ini kami akan selesaikan. Apakah kita lagi? Yang berikutnya adalah terkait dengan jabatan manajerial dan non manajerial. Ini karena katalog baru, mungkin perlu kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini. Undang-Undang 20 2023 mengatur bahwa jabatan ASN hanya terdiri dari jabatan manajerial dan jabatan non manajerial. Di mana jabatan manajerial terdiri atas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Sedangkan jabatan non-manajerial terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Materi penetapan panduan berupa level kompetensi setiap jabatan, serta persyaratan jabatan dan seterusnya. Ini penjelasan pendek kami, nanti jika ada pertanyaan, teman-teman akan juga menjelaskan. Yang berikutnya, Bapak sekalian, terkait dengan perbaikan kesejahteraan, yang berikutnya resiprokal ASN dan prajurit TNI anggota Polri. Terkait dengan resiprokal ASN dan prajurit TNI anggota Polri, rancangan PP ini akan mengatur pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI atau anggota Polri yang dilakukan secara terbatas pada instansi pusat tertentu dan selektif pada jabatan ASN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan instansi pusat tertentu. Ini penting sekali menurut kami poin ini. Berkaitan dengan sifat resiprokal itu sendiri, kami akan mendorong Kemenhan dan Polri untuk mendukung ini. Yang komponen kesejahteraan ASN telah diperbaiki Undang-Undang ASN dalam bentuk penghargaan dan pengakuan yang terdiri dari atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, kesempatan pengembangan diri, dan bantuan hukum. Untuk penghasilan dibagi atas gaji dalam bentuk salary range dan upah, ASN akan menerima insentif dan bonus didasarkan pada kinerja organisasi dan kinerja individu. Tunjangan dan fleksibilitas akan diberikan dengan skema flexible benefit, dan kait dengan jaminan sosial khususnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua akan diberikan dengan skema definite contribution. Keenam, hak dan kewajiban ASN. Hak ASN akan diberikan sesuai dengan komponen penghargaan dan pengakuan ASN, sedangkan terkait dengan kewajiban dilakukan penyederhanaan proses pemberian sanksi disiplin, termasuk penyederhanaan bentuk-bentuk sanksi, serta maksimalkan peran komite suksesi dalam pemberian sanksi. Ini diberikan karena banyaknya keluhan kementerian lembaga, udah banyak yang jelas-jelas melanggar, terlibat berbagai indisipliner, tapi untuk memberhentikan ASN dianggap sangat susah. Ketujuh, penetapan kebutuhan ASN. Menteri menetapkan kebutuhan pegawai secara nasional sesuai anggaran yang tersedia dalam bentuk positive growth, zero growth, dan negative growth, dan Menteri bersama Menteri PPN dan Menteri Keuangan menetapkan arah prioritas nasional yang berdampak pada alokasi jumlah pegawai dan alokasi anggaran di instansi pemerintah. Instansi pemerintah menyusun rencana jenis dan jumlah kebutuhan pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional. Kedelapan, terkait dengan pengadaan CASN. RPP Manajemen ASN akan memberikan fleksibilitas kepada instansi pemerintah dalam melakukan pengadaan ASN, seperti dalam metode rekrutmen ASN dapat diselenggarakan secara fleksibel waktu dan fleksibel metode melalui agent, referral, headhunter, open recruitment, internship. Menteri menetapkan bidang jabatan pimpinan tinggi tertentu secara terbatas
pada instansi pemerintah pusat tertentu yang dapat diisi oleh P3K. Guna melindungi talenta dari internal instansi pemerintah, RPP ini juga akan memberikan perlindungan bahwa pengadaan hanya dapat dilakukan ketika instansi pemerintah sudah melakukan talent mobility di dalam dan antar instansi pemerintah, dan apabila belum terpenuhi kebutuhan pegawai untuk menduduki jabatan ASN. Yang ke-9, penguatan kinerja pegawai ASN. RPP ini akan menguatkan pentingnya dialog kinerja dalam penetapan dan klarifikasi ekspektasi, ongoing feedback, dan kinerja pegawai. Evaluasi kinerja pegawai dihubungkan dengan kinerja organisasi. Berkali-kali kami sampaikan, kita ini Pak Ketua, kalau jadi pejabat, pilihan kita untuk menilai kinerja anggota 2, baik atau baik sekali. Akhirnya apa? Kinerja individu 9%, kinerja organisasi kadang cuma 40%. Nah, evaluasi kinerja pegawai juga dilakukan untuk 4 kali siklus periodik dan 1 siklus tahunan untuk memastikan progres kinerja ASN tetap terpadu. Anggota Dewan yang terhormat, selama ini banyak sekali keluhan karena sebelum 2 tahun tidak bisa dimutasi. Maka banyak pemerintah daerah supaya lincah cepat tidak bisa mutasi sebelum 2 tahun. Nah, karena penilaian kinerjanya biasanya setiap tahun. Maka sekarang dalam setahun penilaian kinerjanya minimal 4 kali. Sehingga kalau memang buruk, tidak harus nunggu 2 tahun. Mereka jadi kepala dinas pasar, tiba-tiba pasar kotor semua, tidak jalan, tidak bersih, masa nunggu 2 tahun mutasi? Kalau kinerjanya 3 bulan memang tidak bagus, mereka nanti bisa diusulkan dengan perjanjian kinerja. Sehingga ini sebagaimana usulan dari banyak anggota Dewan yang terhormat ketika itu muncul. Ke-10, pengembangan talenta dan karir. Di RPP ini akan dikenal untuk mobilitas talenta meliputi promosi, rotasi, dan penugasan. Instansi pemerintah wajib membentuk komite talenta untuk penyiapan talent pool dan komite suksesi untuk menjamin pelaksanaan mobilitas talenta. Dan setiap instansi pemerintah wajib membentuk talent pool dan menginformasikan talent pool serta jabatan yang lowong dalam platform digital sehingga pegawai pada talent pool instansi lain dapat mengikuti suksesi. Selama ini kalau mau mutasi kan buram Pak, nggak ngerti kan, karena platform kita belum ada. Nah, sesuai dengan undang-undang ini, kami dengan BKN, begitu juga dengan LAN, bekerja keras memberesin platform ini, target kami segera selesai, sehingga setiap pengisian jabatan tadi, seluruh ASN tahu mana yang kosong, talent pool-nya seperti apa. Mudah-mudahan dengan RPP yang akan kita bahas bersama dengan teman-teman, dan nanti kami laporkan ke anggota yang terhormat, ini akan segera bisa dituntaskan. Yang berikutnya adalah pengembangan kompetensi. RPP ini akan mentransformasi instansi pembina jabatan fungsional yang saat ini ada dan akan ditransformasi menjadi learning institute yang bertugas untuk menyiapkan konten pembelajaran sesuai dengan bidangnya. LAN akan mengkoordinasikan penyiapan konten pembelajaran di seluruh learning institute, dan ke depan kita juga akan mengenal konsep learning wallet yang penggunaannya fleksibel untuk kebutuhan pembelajaran ASN. Kita selama ini kita diklat-diklat kadang nggak sesuai dengan kebutuhan ASN, hanya sesuai dengan kebutuhan untuk naik pangkat dan lain. Akhirnya diklatnya banyak tapi kompetensinya nggak tambah Pak Ketua. Padahal kompetensi biaya pembelajarannya sudah mahal. Berikutnya adalah pemberhentian ASN. ASN yang dihukum penjara paling singkat 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diberhentikan tidak atas permintaan sendiri, tanpa memandang jenis pidananya, berencana atau tidak. Selain itu, pada bagian ini akan dilakukan penguatan untuk memberhentikan pegawai ASN yang tidak mencapai target kinerja sebagai kategori pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. Banyak sekali ASN kadang tidak berkinerja, bahkan sangat rendah, bahkan tidak berkinerja sama sekali tapi tidak bisa diberhentikan. Yang berikutnya adalah organisasi profesi ASN. Organisasi profesi dalam RPP ini ditransformasi agar berorientasi pada peningkatan motivasi, engagement, kolaborasi, produktivitas, inovasi, dan kreativitas, serta knowledge dan skill sharing antara pegawai ASN. Dalam hari ini adalah Korpri. Sehingga dengan begitu Korpri ke depan akan bermanfaat organisasi ini untuk pengembangan dan juga untuk membantu ASN. Yang berikutnya adalah digitalisasi manajemen ASN. Untuk mendukung perbaikan pelayanan kepegawaian, RPP ini juga akan mengatur platform tunggal. Jadi sekarang Pak Ketua, platformnya banyak sekali, bahkan daerah punya masing-masing, kabupaten kota, bahkan ada daerah-daerah di BKN daerah juga pengembangan ke depan ini akan disatukan.
Yang berikutnya adalah penyelesaian sengketa, memperkuat tata kelola dan upaya penyelesaian sengketa administratif agar dapat diperoleh penyelesaian lebih objektif dan lebih adil. Yang berikutnya adalah yang terakhir ke-16, penataan tenaga non-ASN. Penataan tenaga non-ASN akan dilakukan secara bertahap berdasarkan data hasil validasi dan hasil seleksi. Pagi ini Pak Ketua, dengan BPKP, BKN sedang koordinasi. Karena kemarin untuk validasi, BPKP merasa tidak punya anggaran untuk melakukan validasi data. Oleh karena itu harapan kami nanti validasi dengan BPK ini bisa berjalan. Nah, skenario penataan XTHK2 dan tenaga non-ASN tadi kami juga sudah sampaikan, yang kami sampaikan di awal, di mana di sini ada tenaga teknis 609.000, yang administratif ada 735.000. Penyuluh ada 74.000, kesehatan ada 204.000, dan pendidik ada 731.000. Terhadap pendidik ini Pak Ketua, kita temukan di desa-desa banyak yang belum dijangkau oleh P3 karena ada undang-undang mereka minimal S1. Tetapi untuk Papua kita beri afirmasi dan kami telah kirimkan surat SMA boleh untuk Papua, untuk P3K, untuk Papua. Karena memang berbagai program-program strategis yang mesti berjalan di Papua. Tapi selain di Papua, kami belum memberikan afirmasi, masih sesuai dengan undang-undang. Ibu dan saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, dalam peraturan PP 49 terdapat poin pelarangan bagi instansi pemerintah untuk mengangkat tenaga non-ASN. Begitu juga terkait dengan kita lihat ini P3K di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai PNS atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN, dan status kepegawaian dalam jabatan tidak boleh dilaksanakan oleh non ASN terhitung mulai tanggal 28 November. Nanti mekanismenya akan kita rumuskan bersama di PP, sehingga dengan demikian tidak boleh ganti bupati mengangkat non ASN baru, dan ini akan disesuaikan dengan keuangan. Karena banyak sekali sekarang belanja pemerintah daerah melampaui di atas 40%. Bahkan ada belanja pegawai di atas 50%. Sehingga dengan demikian boleh tidaknya nanti menghitung dengan kemampuan keuangan daerahnya. Karena kalau nanti terlalu besar belanja ke pegawainya, maka program untuk membangun di daerahnya akan berkurang. Sehingga nanti kemampuan keuangan daerah ini akan sangat menjadi kunci dari soal ini. Hasil pendataan kami telah mengeluarkan Kemenpan RB 68 tentang mekanisme seleksi P3KJF, di mana telah disiapkan kuota 80% untuk formasi khusus bagi ex THK2 dan non-ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik, dan kuota 20% bagi formasi umum, di mana kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Kuota ini akan disesuaikan dari waktu ke waktu. Dan hasil pendataan non-ASN berjumlah 2,3 dan seterusnya tadi telah kami jelaskan di awal. Nah, skenario penataan XTHK2 diawali dengan akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap pegawai non-PNS pas PP 8 2005, PP 43 2007 dan PP 56 2012 serta pendataan non-ASN melalui SE Permenpan RB 185 1511 tahun 2022. Dalam hal pegawai non-ASN dimaksud lolos verifikasi dan validasi dimaksud, maka pegawai non-ASN dimaksud akan dialihkan statusnya menjadi P3K yang akan bekerja secara paruh waktu. Alternatif lain yang dapat dikembangkan dalam penataan tenaga non-ASN adalah melakukan penetapan dan penyesuaian status mereka menjadi P3K sesuai dengan kemampuan lembaga sebagai salah satu metode yang dapat dipertimbangkan. Akan tetapi, bagi tenaga non-ASN yang bekerja penuh waktu, dapat dilakukan melalui seleksi dan diberikan afirmasi dan prioritas sesuai dengan usulan lembaga pada formasi jabatan yang dibutuhkan. Keduanya akan ditetapkan dengan status sama dan mendapatkan SK pengangkatan dan penetapan NIP dari BKN. Kebijakan restrukturisasi kelembagaan manajemen ASN. Selanjutnya, terkait dengan kelembagaan manajemen ASN, pemerintah tengah melakukan proses restrukturisasi kelembagaan Kemenpan RB, LAN, dan BKN agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 2023.
Kemenpan RB akan diarahkan untuk menjadi regulator kebijakan strategis, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian manajemen ASN. LAN akan fokus untuk pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, sementara BKN akan diarahkan untuk menjadi Center of Excellence dalam peningkatan pelayanan manajemen ASN dan juga pengawasannya. Selain itu, dalam rangka pengalihan fungsi pengawasan sistem merit pasca tidak diaturnya KSN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka Kemenpan RB akan berperan dalam perumusan kebijakan sistem merit dan pelaksanaan penilaian sistem dalam indeks reformasi birokrasi. LAN akan berperan dalam pembelajaran kepada ASN, pejabat pembina kepegawaian, dan pejabat yang berwenang terkait dengan sistem merit, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Sementara BKN akan berperan dalam pengawasan pengendalian penerapan sistem merit dengan transformasi kelembagaan ini. Diharapkan pengawasan penerapan merit dapat ke depan dapat lebih dilaksanakan. Ibu dan saya hormati, kami kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesarnya Pak Ketua jika banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalam paparan. Sebelumnya saya ingin tutup dengan pantun. Beli bolam naik Kopaja, malah nyasar ke lain kota. Siang malam pemerintah bekerja untuk masyarakat yang kami cinta. Minum kopi rasa gula aren, sambil ngobrol bersama rekan. Pasca Undang-Undang ASN, kini RPP MASN, Kemenpan RB dan DPR, insya Allah siap menyukseskan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, Saudara Menteri tadi sudah sama-sama mendengarkan secara umum ya. Saya bisa secara garis besar, pertama yang disampaikan oleh seluruh pimpinan anggota Komisi 2 ini adalah bahwa kami tidak berhenti sampai pada undang-undang saja. Ya, kita ingin juga terus mengawal sampai peraturan pemerintah ini jadi dan menyelesaikan, menyempurnakan semua yang jadi masalah selama ini terkait dengan soal manajemen ASN. Yang kedua adalah soal terutama penyelesaian soal tenaga honorer. Ya. Saya ingat betul bahwa komitmen DPR dan pemerintah adalah menyikapi PP 49 yang jatuh temponya 28 November 2023 itu bahwa tidak akan ada penghapusan tenaga honorer dan tenaga honorer itu semua diangkat menjadi P3K. Nah, tinggal persoalannya tata cara, mekanisme pengangkatan, jadwal gitu ya. Terus kemudian kategorisasi, karena ada kita P3 penuh, P3K penuh dengan P3 paruh, itu yang ditunggu. Jadi ketika semua masyarakat mendengarkan dan kemudian dengan gegap gempita mengetahui bahwa Undang-Undang ASN ini sudah lahir yang baru dan salah satu isu pentingnya menyelesaikan tenaga honorer, mereka sekarang nunggu semua ini. Ya, kapan nih mau diselesaikan? Nah, ini yang saya kira penting nanti kita. Kemudian yang berikutnya soal tadi, ternyata di lapangan banyak sekali masalah ekses yang timbul ya. Soal apa tadi? Ya, secara umum transaksional saya kira semuanya. Ya, yang kita mungkin hampir di setiap daerah ada itu. Ya, tadi mulai dari sampaikan, kemudian namanya tiba-tiba hilang di apa namanya, di pengumuman hilang, terus kemudian ada oknum-oknum yang mengutip salah macam, masuk aplikasi nggak bisa dan seterusnya itu. Nah, yang terakhir soal ternyata masih ada instansi-instansi lain, lembaga-lembaga atau unit-unit lain yang bisa jadi belum tertampung atau luput dari pendataan kita. Ya.
Tadi ada RSUD, BULT, macam-macam itu. Satpol PP. Saya kira Satpol PP ini kemarin kalau nggak salah kita sudah punya penyelesaian spesifik ya soal nomenklatur dan seterusnya. Di samping masalah-masalah pribadi masalah-masalah tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang dilihat di lapangan langsung secara detail. Saya kira itu, untuk itu kami persilakan Pak Saudara Menteri untuk menjelaskan, mudah-mudahan ya bisa sampai paling lama jam pukul 14 lah. Ya, paling 14 tertulis dan nanti kita secara khusus akan cari waktu untuk konsinyering gitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih sekali atas masukan, saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Kalau boleh saya kategorisasikan satu masalah yang substantif, strategis, dan teknis. Izinkan nanti karena ada banyak yang teknis, Kepala BKN dan tim, dan SDM Ayak dan tim nanti kami minta jawab sedikit. Pak Ketua, pertama saya sangat setuju dengan data. Karena banyak sekali data yang dinaik turunkan di lapangan. Itu hasil sampling audit BPKP. Padahal mestinya tidak boleh sampling, mestinya semua. Tapi kemarin anggaran belum ada, maka nanti setelah ini kami ketemu Kepala BPKP di kantor dengan Pak Ateh untuk menindaklanjuti ini. Dan tadi tim BKN sedang koordinasi dengan Pak Ateh, sehingga Pak Wasdal dari Pak Oto nggak ikut di sini karena karena ini mendesak. Nanti kalau terlanjur diambil policy, tapi datanya tidak tervalidasi, repot. Nah, saya ingin jawab yang dari Gerindra harus divalidasi ini. Bukan bermakna politis, karena tadi ada yang menaik turunkan tadi. Nah, maka izin ini perlu divalidasi. Terhadap laporan yang muncul, saya sudah minta nanti BKN langsung dicek di lapangan, divalidasi. Karena muncul data macam-macam, kira-kira gitu. Nah, validasi ini menjadi penting. Soal data yang hilang dan tidak, saya minta BKN nanti menjelaskan. Karena setiap data yang muncul diumumkan 10 hari, Pak Ketua. Nanti saling dapat dapat masukan ini. Yang menghilangkan bukan BKN, tapi instansi yang terkait. Jadi bukan BKN-nya. Nah, kira-kira gitu. Nanti saya minta menjelaskan, Pak. Ini memang tadi agak repot. Insya Allah sekarang tidak ada tes yang bisa dibantu oleh orang lain. Termasuk tes kejaksaan ada di tempat kami. Tidak ada satu pun yang bisa. Karena begitu tes, soalnya langsung keluar ini. Tes diplomat juga sama. Tidak ada yang menjamin putranya diplomat sekarang lolos di tempat kami. Tidak ada, saya bilang. Kalau Pimpinan sebentar, mumpung menjelas sebentar. Nggak ada yang namanya bisa diatur betul tesnya. Tapi sekarang muncul grade-nya turun lagi, mafia administrasi di daerah. Oh iya, sebentar. Nah itu, terima kasih. Nah, nanti yang administrasi nanti biar dijelaskan oleh BKN. Administrasi bukan domain kami, itu domain instansi yang terkait dengan administrasi. Jadi memang Pak Ketua, ini ada soal yang di Jakarta, ada soal di provinsi, ada soal di kabupaten. Ini macam-macam soalnya. Ini soal kabupaten karena lapor di kabupaten melambung ke Bapak itu. Padahal ini sebagian kewenangannya kabupaten kota. Apalagi bupati yang mau berhenti. Nah, tapi bukan berarti mau berhenti negatif. Ini repot direkam. Jadi susah ngomong. Saya nanti aja kita repot kira-kira. Jadi terima kasih masukannya. Nah, kami apresiasi tadi Pak Yatno. Kami senang. Kalau ditemukan data pidana langsung laporkan ke polisi, diproses. Kan memang itu salah itu. Itu menipu, menurut saya menipu orang untuk ngangkat ditarik. Apalagi dengan nominal 30 sampai 100. Kami mengapresiasi, mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan. Jadi kami setuju Pak Ketua, nomor 1 data. Yang berikutnya Bapak sekalian terkait dengan transaksi tadi sudah kami sampaikan. Kemudian soal jumlah P3K, kenapa kok naik turun? Karena menambah yang SPTJM tadi nambah. Nah, yang dulu waktu kami laporkan, yang SPTJM ini nambah instansinya. Nah, maka otomatis nambah, kira-kira gitu. Nah, terhadap data-data baru tadi yang disampaikan Pak Ketua, mari. Nah, ini tadi kan, wah Pak Menteri ini bunyi-bunyiannya bagus kata Pak Endro. Mana Pak Endro tadi? Wah bunyi, ini bukan bunyi-bunyian saya, ini undang-undang yang buat ini hebat. Saya cuman mengkompilasi dari yang tebel tadi, yang 608 DIM, itu menjadi kurang lebih 16 saja. Nah, nggak mungkin saya bahasakan dengan bahasa, maka saya rangkum dengan bahasa yang pendek. Jadi sebenarnya ini bukan, ini usulannya teman-teman semua, kita rangkum dikit. Nah, gimana cara mewujudkan? Ya ini bareng-bareng kita buat PP-nya, bareng-bareng ini.
Termasuk tadi, ini kita belum jelas yang honorer, paruh waktu dan penuh waktu itu bagaimana. Lah ini kita bahas bersama. Karena memang komitmen kita dulu mau dibahas. Sebentar Ketua, bareng-bareng. interupsi Kira-kira Ketua. gitu. Saudara Menteri, itu kan SPTJM menyusul lagi begitu ya? Kemarin Nambah lagi. Kan kita deadline waktunya kemarin. Ya sebentar Pak, Iya. kan nambah Iya, lagi. iya. Nah, apa nggak terbesit dalam pikiran kementerian ini, kok bisa nambah lagi Pak? Ini yang saya sebut transaksional itu Pak. Baik. Itu Pak Menteri. Baik. Nanti BKN kami minta nanti menjelaskan. Terima kasih Pak. Termasuk Ibu dan Bapak sekalian tadi fokus terkait dengan P3K. Jadi selain pusat, provinsi, dan daerah, ini ada instansi pembina yang punya syarat undang-undang. Contoh, kenapa kok tidak boleh SMA? Itu ada undang-undang guru dan dosen. Jadi di dalam undang-undang guru dan dosen, kalau tidak sarjana nggak boleh diangkat P3K. Ini saya udah ngomong ke Mas Nadiem. Ternyata undang-undang, maka kita kasih afirmasi khusus Papua. Karena nggak bergerak ini. Maka di Papua kami keluarkan khusus afirmasi SMA boleh P3K. Yang lain kami belum memberikan afirmasi. Kenapa? Sampai batas waktu tertentu tapi. Nah nanti saya minta menjelaskan. Jadi mohon maaf, ini kaitannya bukan hanya di Kemenpan RB, tapi kaitannya di instansi pembina dalam ini misalnya Undang-Undang Guru. Terkait dengan bidan juga, ini terkait dengan instansi pembina namanya Kementerian Kesehatan, yang juga punya syarat dan validasi tertentu. Sehingga kebijakan kami buat sebagian eksekusinya adalah ada di tempat mereka. Tapi kami akan teruskan Bapak sekalian masukan dari Bapak Ibu terkait dengan soal ini. Nah soal indikator ke depan jelas atau tidak kita sudah membuat namanya indikator RB berdampak. Jadi sekarang ini dampak dari pekerjaan yang diharapkan kami kira udah jelas. Kemudian mestinya tidak boleh Pak Hugua ada PHK massal karena begitu Pak Ketua menyepakati terkait dengan perpanjangan ini kami langsung keluarkan SE. Yang SE itu otomatis menganggarkan kembali tahun depan. Dan ini udah kami kumpulkan semua kepala BKD, bupati kumpul absennya ada semua. Nah mungkin bisa saja nggak tahu, nggak dilaporkan ke bupatinya. Mestinya ini masalah. Nanti mohon didalami Pak Kepala BKD, BKN yang mem-PHK massal. Karena mestinya tidak ada lagi PHK massal. Nggak boleh ada, karena sudah kami keluarkan SE jauh sebelum proses anggaran 2024 berjalan. Jadi mestinya sudah tidak boleh. Nah yang berikutnya Pak sekalian, kenapa formasi tidak sama? Ini yang umum-umum. Karena formasi itu berdasarkan usulan daerah. Ini tidak sedikit sekarang Pak Junimat, daerah tidak mengusulkan formasi P3K. Ini banyak. Banyak, mereka di demo. Jadi kita nggak bisa membuat di sini karena daerahnya nggak mengusulkan. Karena daerahnya belanjanya udah lebih di atas 45%. Sehingga mereka tidak mengusulkan. Inilah bagian problema-problema yang dihadapi daerah. Nanti ini kita beresin di PP. Kira-kira berapa persen daerah yang boleh tetap menyelesaikan P3K untuk anggaran yang tersedia. Maka Bapak sebenarnya sudah membuat kesepakatan dulu. Bagi daerah yang belum tersedia anggarannya, dia boleh jadi P3K tapi paruh waktu. Sebenarnya sulit, nah tinggal kita formalkan di PP nih Pak Ketua. Saya setuju kalau ini dipercepat Pak Ketua, nggak perlu 6 bulan, kalau perlu 2 bulan ini selesai. Yang ini, sehingga ada kepastian bagi mereka. Sehingga tidak ada alasan daerah mem-PHK P3K, karena mereka sudah jadi P3K. Kira-kira gitu. Nah teknisnya saya silakan Pak Yomo untuk menyampaikan ini, yang teknis-teknis tadi, termasuk data dan kenapa data hilang dan seterusnya. Silakan Pak Yomo. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 2, Bapak Ibu, para anggota Komisi 2, Bapak Menteri yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan tambahan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi yang berkaitannya dengan pendataan tenaga non-ASN. Yang pertama, sampai dengan keadaan 1 April 2023, dari 618 instansi yang saat ini ada, jadi pusat ada 80, daerah dari 538, maka instansi yang melakukan pendataan non-ASN itu ada 600 instansi, yaitu kurang lebih 97,1%, yang terdiri dari pusat ada 67 instansi dan daerah ada 533 instansi. Kemudian dari 600 itu yang menyampaikan SPTJM ada
595 instansi atau 99,2% yang terdiri dari 66 instansi pusat dan 529 instansi daerah. Sehingga yang tidak menyampaikan SPTJM itu ada 5 instansi, yaitu pusat 1, kemudian instansi daerah ada 4. Kemudian dari jumlah tenaga non-ASN-nya yang terdiri dari tenaga kategori 2, honorer kategori 2 dan non tenaga honorer kategori 2, tadi disampaikan juga oleh Pak Menteri, dari jumlah pegawai yang saat ini masuk ke dalam database itu ada 2.360.664. Kemudian yang telah menyampaikan SPTJM itu ada 2.355.092. Sehingga yang tidak menyampaikan SPTJM itu ada 5.572. Nah, SPTJM ini memang kita perlukan karena untuk sebagai pertanggungjawaban bahwa data yang disampaikan ke BKN itu sudah sesuai dengan surat edaran Menpan RB tentang kriteria-kriteria data non-ASN dan kategori 2 yang bisa masuk ke dalam database BKN. Nah, kemudian dari sisi jabatannya, ada jabatan di bidang pendidikan itu sebesar 731.524. Untuk kesehatan ada 204.902, untuk penyuluh ada 74.362, teknis ada 609.255, dan yang terakhir paling besar itu adalah administrasi sebesar 735.049, sehingga total data non-ASN sekali lagi yang menyampaikan SPTJM itu 2.355.092. Sebentar Pak, sebentar. Saya mau tanya nih, ini pendidikan clear, guru, kesehatan. Nah sekarang begini, kalau tadi misalnya ya seperti tenaga kontrak, Satpol PP, terus driver, penjaga sekolah, penjaga malam segala macam, ini masuknya di mana mereka? Ada nggak di sini masuk? Kira-kira dari yang 5 ini? Ya Pak, mohon izin Bapak, kalau kita lihat itu masuk di teknis, bagian besar di teknis. Di teknis? Ya, 609.255. Nah, kaitannya dengan Satpol PP misalnya, memang itu menurut undang-undangnya, dia harus pegawai negeri sipil, sehingga dia tidak bisa diangkat menjadi P3K. Ini yang menjadi PR kita ke depan, Bapak. Jadi sebetulnya udah masuk ya mereka itu semua di sini ya? Kategorisasinya udah ada gitu ya? Iya, kita membagi 5 kategori ini memang untuk menampung semua jabatan. Hanya ada beberapa jabatan yang memang kadang-kadang ini agak aneh, seperti misalnya yang memandiin gajah atau apa seperti itu yang nanti perlu kita selesaikan kembali. Tapi yang pasti semua kategori ini menampung semua jabatan yang ada yang kita kelompokkan menjadi 5. Oke. Izin Ketua sedikit. Izin Ketua, ini termasuk Satpol PP ya, teknis ini? Ya. Termasuk Satpol PP? Iya. Ya. Izin Ketua. Juga menegaskan juga. Karena saya pernah didatangi oleh penjaga makam dan sebagainya, DKI ini, Dinas Kebersihan, Dinas Sosial yang merawat ibu-ibu di Dinas Sosial juga ada. Yang memandikan anak-anak dan sebagainya, itu mereka juga sudah honor itu. Dan lucunya bagi saya mereka disebutnya sebagai tenaga administrasi. Menurut saya mereka bukan tenaga administrasi, harusnya tenaga teknis harusnya. Ya, waktu itu saya didatangin tuh. Mudah-mudahan sudah termasuk juga itu, Pak. Iya. Makasih. Nah, sebentar. Pertanyaan berikutnya, kalau semua kategorisasi sudah masuk dalam kategorisasi ini, kenapa masih ada yang belum terdata? Yang tercecer itu maksudnya, Bapak. Jadi memang ada di kelompok instansi pemerintah itu ada PPNPN juga, Pak. PPNPN yang memang tidak termasuk di dalam pendataan di tenaga non-ASN ini. Ya, jadi termasuk apa? Security misalnya, security, cleaning service, kemudian driver dan sebagainya. Jadi semuanya memang di luar dari tenaga non-ASN yang kita kategorikan dalam surat edaran Menpan. Ada SE Menpannya 1185. Kemudian kaitannya dengan tadi, yang data hilang sebetulnya
data itu tidak pernah hilang di database BKN. BKN hanya membangun suatu aplikasi. Pak Junimat tadi ya. Iya, Pak Junimat. BKN hanya membangun suatu aplikasi yang sesuai dengan surat edaran Menpan RB pada saat itu. Kita buat aplikasi, kemudian memang beberapa hal yang tadi saya sampaikan, ada yang tidak menyampaikan SPTJM dan sebagainya. Nah, untuk kemarin pengadaan calon P3K yang tahun 2023, itu memang ada namanya masa sanggah. Masa sanggah itu diberikan kesempatan kepada mereka yang barangkali tahu bahwa yang bersangkutan itu masuk dalam database kita, tetapi sebetulnya tidak memenuhi kriteria. Menurut surat edaran Menpan, ada beberapa kriteria yang perlu, misalnya statusnya adalah tenaga honorer, dapat mendapatkan honorarium dari mekanisme pembayaran langsung, kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan sebagainya. Nah, itu biasanya yang menyangka justru orang lain, bahwa ya si A itu memang tidak memenuhi kriteria. Sehingga pada saat itu ada tanggapan, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, sanggah itu 10 hari, 3 hari untuk menyanggah, kemudian yang 7 hari untuk diberikan kesempatan kepada instansi untuk membuat respon. Nah, sehingga ketika sanggahan itu diterima, itu memang dia harus tidak bisa dilanjutkan untuk mengikuti seleksi. Jadi sekali lagi di tempat BKN itu hanya data yang sudah masuk, yang sudah kita kriteriakan menjadi 2, yang sudah PJM atau belum. Jadi sekali lagi tidak ada, insya Allah tidak ada penghilangan data-data yang itu bukan karena hasil seleksi oleh instansinya masing-masing. Itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Izin sedikit pimpinan. Ketua, izin Ketua, sebelah kiri Ketua. Ya, Pak Mardhani baru Pak Wahyu. Silakan. Mas Yono, Satpol PP kan memang harus ASN, PNS kan ya. Sudah ada belum dari 609 itu yang spesifik Satpol PP dan kita bisa keluarkan dan bisa kita proses karena biar tidak mengganggu proses yang P3K. Kami cek dulu sebentar, query dulu datanya nanti ya Bapak. Pak Wahyu. Iya, dari BKN ya, itu kan juga tidak menjawab apa yang disampaikan oleh Ketua tadi. Ketua tadi kan mempertanyakan masalah kriteria jabatan itu, Pak. Dan data. Bapak menjelaskan 2 hal yang berbeda. Maksudnya itu kan ini ada 5 kategori. Nah, ada data yang tidak masuk ke dalam itu. Nah, solusinya itu seperti apa gitu loh. Bagaimana kita mendatanya. Ini bukan masalah orang menyanggah atau tidak menyanggah. Ini kan ada yang tidak masuk, pendidik, kesehatan, penyuluh, teknis, administrasi. Misalnya dukun gitu loh Pak, misalnya taruh yang nomor 6-nya gitu loh. Iya. Nah, untuk itu gimana? Apa lain-lain gitu kan, sehingga seluruhnya itu bisa terjaring dan tidak ada komplain lagi setelah ini gitu loh. Nah, itu dulu yang dijawab Pak. Nah, terus mungkin kan itu yang disampaikan Ketua, kenapa tadi dari Pak Doli tadi menyatakan ada ya data yang tidak masuk. Nah, data yang tidak masuk itu kenapa? Apa kurang kolomnya jadi tambah 1 lagi kan, tambah aja 1 lagi Pak, kan sebelah kanan situ. Itu aja, mungkin gitu Ketua ya. Silakan. Terima kasih ya Pak. Jadi ini kan hanya pengelompokan menjadi 5 jenis jabatan. Jadi nanti kalau kita lihat satu-satu, kita petani satu-satu itu nama jabatannya ada yang aneh juga Pak. Jadi ini yang tidak, maksud kawan-kawan itu, misalnya security itu Pak. Security itu maksud apa? Teknis bela diri gitu. Iya, Pak, teknis pengamanan. Pak, pegawai pemerintah non PNS, non pegawai negeri, sehingga dia tidak masuk di sini. Itu Pak. Karena yang kemarin yang dimaksudkan itu bukan pegawai kontrak, itu kan pegawai kontrak. Outsource ya Pak? Bisa dari outsourcing, bisa dari dalam sendiri. Tapi biasanya outsourcing dia Pak. Tadi kan kriterianya ada yang dibiayai langsung dari mekanisme langsung dari APBD atau APBN. Nah ini bukan langsung karena harus melalui pihak ketiga. Kalau Pol PP, Hansip? Ada di teknis Pak. Di teknis? Ya, teknis apa? Nanti kita keluar. Teknis itu Pak, yang nomor 4. Teknis bela diri?
Pak teknis pengamanan. Oke, cukup. Ya, saya tetap bersikukuh, menurut saya tetap harus ditambah jalurnya satu ketua itu, kategori itu. Itu kan akhirnya kita mempersulit diri sendiri untuk pada saat pendataan itu. Karena tidak bisa masuk di antara 5 itu akhirnya mumet sendiri. Itulah mungkin saya akhirnya tidak terjaring. Iya. Nggak, jadi gini, menurut saya ya memang perlu ada penjelasan lebih detail ya, para BKN ya. Nanti pada saat konsensus ini mungkin dipetakan sampai detail sedil. Misalnya begini, pendidik ini apakah cuma hanya guru atau tenaga kependidikan? Lain lagi loh, ini habis ini nanti jam 2, ada lagi datang tenaga pendidikan. Tendik. Mereka itu misalnya soal yang administratif, terus jaga. Nah itu masuknya ke pendidik atau ke teknis atau ke administrasi? Atau masuk langsung ke mereka itu ya? Jadi tidak masuk. Jadi pendidik ini murni guru ya? Pendidik itu guru, yang pasti guru, kalau yang tadi administrasi masuk. Lah ya, jadi maksudnya walaupun dia di dunia kependidikan, tapi dia masuk di sini tenaganya administratif. Nah itu maksud saya, nanti didetailkan, ya, termasuk tadi itu yang kesehatan. Kesehatan itu apakah cuma hanya dokter, bidan, perawat. Faktanya kemarin saya di dapil saya nih ada perawat 15 tahun sudah kerjanya, ya, gajinya cuma 175 juta. 175.000. Bahkan ya, kemudian mereka baru 3 tahun tuh. Selama 12 tahun itu nggak digaji. Terus saya tanya, kenapa masih mau jadi pegawai? Ya kami memang nggak punya pekerjaan. Terus dapat duitnya dari mana? Ya itu dari ngurusin yang sakit dia dapat salam-salam gitu. Nah itu kalau nggak kita perhatikan kan kita zolim juga tuh kira-kira 15 tahun loh mengabdi. Nah itu masuknya di mana itu? Nah maksudnya nanti sama menteri nanti didetailkan. Sehingga kalau kita sepakat tadi kita mulai lagi database, kita tahu mana sasaran yang mau diambil kira-kira gitu. Baik Pak Ketua, iya. Jadi izin Pak Ketua, memang seperti jabatan pelaksana itu ada 3.414. Ribet sekali untuk mindah. Sekarang udah kita kelompokkan jadi 3, yaitu hanya jadi klerek, operator, dan teknisi. 3 saja, padahal ada 3.414. Nah, nanti jika ingin ini diurai ketika konsinyering, sehingga isinya ini badannya apa saja 609.000 itu. Ya, ada macam-macam nanti. Saya minta izin Pak Abah untuk jelasin terkait dengan kebijakan SDMA yang sangat teknis tadi. Silakan Pak Abah. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Pimpinan yang kami hormati. Barangkali ke slide ini adalah kita rumpunkan Pak. Jadi rumpun pendidik itu karena lebih besar, maka ini ada guru dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu pendukungnya nanti ada di administrasi Pak. Nah POP itu sudah masuk jabatan fungsional, sehingga dia masuk ke kelompok teknis Pak. Nah di sini syaratnya adalah salah satunya dia memang di Undang-Undang 23 itu kena harus PNS, tapi Pak Menteri sedang mempersiapkan konsep karena pelaksana bisa diduduki oleh P3K, maka itu salah satu nanti yang harus kita bangun adalah jabatan pelaksana yang bisa diisi oleh Pol PP, tapi namanya tidak Pol PP. Itu Pak, kami sudah ketemu juga Pak Menteri, izin dengan Pak Dirjen Adwil untuk nanti Kemendagri mengusulkan kepada Pak Menteri Pak, jenis jabatannya yang bisa diisi oleh P3K tapi yang berasal dari teman-teman Satpol PP. Misalnya penata Trans-Tribun Limas misalnya Pak, seperti itu. Nah, nanti jabatan pelaksana nanti yang kita gunakan. Jadi yang penting ini kami masukkan dari Bapak, sudah kita siapkan sebenarnya, tapi nunggu PP sambil jalan ini. Jadi jenis jabatannya kita rumuskan sehingga tidak ada PHK untuk Satpol PP. Nah, kan rekrutmen Satpol PP ada yang sangat bagus, ada yang sedang-sedang kan gitu. Nah, sehingga nanti yang penting ada apakah tenaga teknis Tramtip, Perda atau apa, yang penting bajunya tetap sama. Karena untuk ngangkut ASN tadi memang syaratnya agak berat. Ya. Silakan Pak Abah, silakan teruskan Pak Abah. Ketua, izin Ketua menambahkan sedikit Ketua. Pak Menteri, saya cuma mengingatkan Pak Menteri ya, di undang-undang yang dulu disepakati antara Komisi 2 dengan pemerintah. Waktu itu seingat saya, menterinya belum Pak Tito, Menpan RB-nya masih dari PDI Perjuangan, jadi Men PDI Perjuangan Pak. Itu. Terus
kepala BKN-nya belum PLT, dan masih ada KASN. Pol PP itu Pak masuk ASN Pak. Semoga saya coba dilihat lagi Pak. Nah, jangan sampai nanti kita membuat PP Pak ya. Kita membuat PP akhirnya bertabrakan dengan undang-undang itu. Khawatir nanti di-MK-kan, kan lagi musim Pak. Itu. Saya sekedar mengingatkan. Iya, jadi gini, betul bahwa di Undang-Undang 23 2014 itu Satpol PP itu wajib PNS. Nah, persoalannya kan kemudian tidak semua daerah itu mengindahkan itu. Makanya mereka nasibnya nggak jelas gitu. Nah, memang agak lucu kalau di P3 kan. Satu, nanti akan bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, saya baca salah satu tugas Satpol PP itu juga dia sebagai penyelidik PNS. Penyidik. Nah, jadi lucu juga P3 menyidikin PNS itu kan enggak. Iya, penyidik. Iya, penyidik. Iya, betul. PNS itu. Nah, jadi saya kira kalau Satpol PP mungkin harus ada treatment khusus ya, karena ada punya undang-undangnya sendiri nanti. Tapi tadi saya kira kita udah pernah diskusi juga, bagi yang sebagian nanti di PNS, sebagian lagi dicari jalan keluarnya tadi itu pakai nomenklatur lain lah. Silakan Pak. Ya, jadi nanti yang penyidik wajib PNS, tidak mungkin penyidik dari P3K. Maka nanti kan di Satpol PP itu ada yang PNS, ada yang masih P3K. Yang penyidik tadi tetap harus dari PNS, karena tidak boleh undang-undangnya persis sebenarnya begitu. Silakan Pak Abah yang teknis tadi. Baik Pak, kami juga sudah rumuskan Pak nanti tugasnya apa penyidikan nanti oleh tadi Pol PP. Kemudian izin Pak tadi yang guru-guru itu kami juga sudah koordinasi dengan Kemendikbud. Nanti kalau yang sudah bekerja namanya PPG dalam jabatan Pak. Nah, nanti yang baru masuk itu namanya PPG prajabatan. Jadi ini dua-duanya sudah masuk programnya Pak. Jadi PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan gitu ya. Kemudian terkait dengan tadi ada kecurangan dan sebagainya, Pak Menteri sudah menetapkan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2023 Pak. Jadi apabila ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pelamar, itu selamanya dia tidak bisa melamar jadi ASN. Ya, jadi artinya nanti akan dikunci di BKN NIP-nya Pak, NIK-nya itu akan dikunci. Kalau formasi saya kira setiap tahun Pak Menteri selalu menyiapkan formasi 1 juta lebih, tapi serapan paling 50% Pak. Karena mereka juga tidak mengusulkan karena tadi dari aspek anggaran memang tidak bisa untuk menggaji secara penuh. Nah mungkin dengan paruh waktu itu menjadi salah satu solusi Pak untuk bisa itu. Barangkali itu Pak tambahan, makasih. Terima kasih Bapak sekalian. Jadi kami siapkan formasi, tapi yang terserap formasi itu kurang lebih rata-rata 50%. Jadi daerah tidak menyerap dan kementerian lembaga dari formasi yang kami siapkan. Sementara padahal mereka membutuhkan. Ini jadi problemnya sebagian di daerah memang ini. Karena daerah tidak mengusulkan formasi kepada kami. Kemudian terkait dengan netralitas ASN, kami akan jaga betul terkait dengan netralitas. Izin Pak Ketua, sebelum masuk ke netralitas ASN ini, tadi masih juga berkaitan dengan P3 paruh waktu tadi itu. Karena kita tahu persis bahwasanya kemampuan APBD masing-masing daerah itu sangat-sangat variatif dan ada kecenderungan mereka tidak mau membebankan APBD mereka dengan dana untuk yang sebagian besar kita ketahui bahwa mereka itu kan sebagian besar sudah terbeban ke honorarium segala macam dan penggajian. Itu yang coba kita hindari sehingga kadang-kadang termakan biaya pembangunan mereka. Oleh karena itu barangkali apakah tidak bisa kita bicarakan ini ke pihak Kementerian Keuangan agar ada sedikit keseragaman, tidak semata-mata tergantung kepada kemampuan APBD di daerah. So kalau itu kita biarkan, tetap juga persoalan honorarium ini tidak akan selesai tuntas walaupun mereka sudah diberi bernama P3K. Tapi kalau kecenderungannya P3K paruh waktu dan mereka ini merupakan bagian terbesar dari honorarium yang kita mau jelmakan dan masih juga mereka itu hanya bertukar nama saja, saya kira tidak ada solusinya
Jadi barangkali mungkin ini kita coba bicarakan untuk satu ketika dalam undang-undang kita kan suatu ketika ini P3K sudah tidak akan ada lagi karena kita kecenderungan membawa mereka menjadi pegawai negeri sipil yang punya NIP, yang punya dana pensiun, yang dapat jabatan struktural, seperti itu kecenderungan kita. Walaupun tetap kita bedakan soal pendidikan mereka, soal lama pengabdian mereka, dan apa yang mereka kerjakan selama ini. Tetap juga memang paruh waktu tetap ada. Tapi jangan karena ketidakmampuan APBD mereka kita letakkan sebagai bagian dari paruh waktu. Jadi perlu kita bicarakan dengan Kementerian Keuangan. Saya kira demikian pemikiran saya. Terima kasih. Silakan. Ya, setuju Pak Ketua. Kami berulang kali menyampaikan kepada Ibu Menteri. Karena case-nya terjadi bukan hanya ke orang lain. Waktu saya jadi bupati terjadi case itu. Kita diminta merekrut P3K di akhir jabatan. Karena katanya akan ada anggaran dari pusat, kita rekrut 2.000 orang. 2.000 orang kita rekrut lulus itu. Berapa Bapak gaji? 160 miliar. Tiba-tiba nggak ditransfer dari pusat. Wah, pening kepala kita. Loh, betul ini terjadi nyata. Nah, untungnya kami di sana ada uang PAD masih ada. Teman-teman kami mereka nggak dikasih formasi, sudah diterima tapi nggak bisa karena duitnya nggak ada. Itu yang terjadi sampai membakar kantor bupati dan lain-lain. Kira-kira begitu. Nah, inilah kami kemarin duduk terus dengan tim Kementerian Keuangan. Ini gimana teknisnya ini supaya dibantu, karena kalau tidak nanti daerah tidak akan mengusulkan formasi, karena terbukti di banyak daerah sudah mengusulkan formasi, duitnya nggak ditransfer. Kalau nggak digaji, akhirnya apa? Melampaui dari 30%. Kami setuju Pak, misalnya nanti kami diundang tim Kementerian Keuangan ke kantor ini bersama-sama untuk beresin ini. Kira-kira berapa persen yang dialokasikan untuk pegawai dan seterusnya. Sehingga ini kan ada undang-undang tentang belanja pegawai di daerah, nggak boleh lebih dari 30%. Kalau lebih dari 30% nggak dapat DI di daerah ini. Ini yang teriak semua kabupaten kota sekarang. Karena struktur belanja pegawainya udah di atas 45%. Maka dia nggak dapat dana insentif. Dan dia tidak dapat reward. Nah, inilah maju mundurnya izin khusus soal ini. Karena kita bersepakat untuk menuntaskan dengan Kemendagri, kemudian dengan kami sama Kementerian Keuangan. Kira-kira gitu. Supaya nanti ini beres. Tidak seperti sekarang, ini kan masalah di daerah dibawa ke forum ini kan. Nanti beres masalah forum ini ganti bupati nambah lagi. Jadi kesini lagi, masalahnya nggak selesai-selesai. Insya Allah ini sampai akhir periode Bapak nggak selesai kalau modelnya begini ini. Kira-kira gitu Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, saya kira satu lagi, Saudara Menteri. Tadi kita sepakat kita akan semua basicnya on data ya. Nah, sekarang sudah sampai tahap verifikasi dan validasi kerjasama dengan BPKP. Nah, tadi yang kita anggap tidak tertampung-tampung itu pintu masuknya kemana nih? Masih bisa dibuka? Terus caranya gimana tuh? Baik, ini nanti mesti kita klasifikasi Bapak. Jadi tadi kan banyak data ini, kami minta langsung cek dulu. Pertama, dia ini dulu statusnya apa? Ini kan biasa, kepala dinas ini memasukkan orang di kegiatan. Yang itu kontraknya tahunan. Jadi misalnya saya udah melarang ini jadi bupati, tiba-tiba kepala dinas PU masukin orang tapi gajinya di dinas tadi itu. Nah dia kontrak tahunan, karena kontrak tahunan setiap tahun bisa diberhentikan. Tapi karena ini lebih dari 2 tahun sehingga dia diminta dimasukkan di tenaga honorer. Inilah yang mungkin Pak Junimat perlu diklarifikasi data tadi. Padahal dia hanya dengan kepala dinasnya. Nah dulu kenapa ini tidak ditandatangani bersama bupati, karena kalau bupati takut jadi ASN tadi. Nah inilah yang nanti diklasifikasi apakah dia selama ini masuk di kegiatan. Kadang kepala dinas itu masukkan anak-anak di kegiatan. Oh kegiatan ini, jadi tidak dimasukkan statusnya di kepegawaian. Begitu lebih dari 2 tahun dia nuntut karena tidak dimasukkan. Nah inilah yang perlu diklarifikasi kira-kira gitu terkait dengan apa namanya data-data tadi. Oleh karena itu kami fokus data ini. Disinilah maka kami minta surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala daerah. Kalau nggak ada surat pertanggungjawaban mutlak, datanya dari mana? Harus diverifikasi semua. Maka kemarin yang ada surat pertanggungjawaban mutlak itulah mestinya ini beresin dengan kepala daerah dan DPR. Ada kemarin caranya Pak Ketua, mereka yang tidak masuk pada dasar dengan DPRD. Pansus di DPRD, dites, dicek. Oh ternyata betul, 1/4-nya harus masuk, tapi 75% memang nggak masuk. Nah,
dengan DPRD-nya mesti diberesin. Baru masukkan surat perjanjian mutlak dari kepala daerah. Kira-kira gitu. Nah, kami punya step Pak Ketua. Yang pertama 3 langkah kebijakan penataan non-ASN. 1 melalui Kemenpan Pan RB 684/2003 tentang mekanisme seleksi P3K 80% dan 20% THK. Yang kedua, verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap non-ASN yang telah terdata. Jika lolos, maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K. Ya, P3K paruh waktu dan dimasuk ke dalam platform digital. Jadi ini dulu, sehingga dengan begitu janji kita benar, mereka kita masukkan di P3K paruh waktu, jika mereka benar. Nanti ini dengan platform digital, kira-kira ini. Kemudian step ketiga, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka PPK yang paruh waktu akan diproseskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu melalui metode pemeringkatan kinerja. Ini, sehingga nanti seleksi yang rumit tadi bertahap, karena ini kan baru nih Pak. Seleksi ASN kan sudah diproses sejak undang-undang ini, belum ada yang sekarang ini yang kami sampaikan, kan gitu Pak Gus. Seleksi ASN sejak undang-undang ini kan sebelum diundangkan sudah proses. Nah, maka inilah tahapan ke depan yang step kami yang ingin kami kerjakan, termasuk memenuhi harapan dari Bapak Ibu tadi, pemeringkatan tadi, sehingga ini menjadi prioritas. Tapi fresh graduate tetap dikerjakan untuk mengisi formasi yang tidak ada di P3K. Saya mau nanya, yang step kedua itu, jika lolos itu maksudnya ada seleksi lagi atau tidak? Oh enggak, enggak kan, jadi otomatis. Ya, jadi jika lolos ini kan kayak ujian itu ya. Jika apa ya? Oh, baik. Jika terdata lah kira-kira gitu kan. Kan yang mau dicari kan terdata apa tidak kan, kira-kira gitu ya. Iya. Tapi yang perlu diklarifikasi bahwa ini step 2 ini tidak ada seleksi. Iya, tidak ada. Oke. Jika valid datanya. Iya, bakal langsung, gitu. Iya. Gitu. Pimpinan. Silakan. Ya, makasih pimpinan. Ada beberapa pertanyaan saya Pak Menteri yang belum dijawab. Bagi saya tidak ada persoalan kalau memang waktunya sudah kasip, mungkin tertulis berkaitan terhadap masalah eselonisasi, masalah fungsional. Kemudian yang lebih penting menurut saya, tadi Pak Ketua juga sudah bertanya, saya juga menekankan kembali tentang Pak Alek. Bagaimana status beliau dan lain sebagainya. Jadi status beliau ini P3K. Jadi P3K setiap 2 tahunan memang mereka bisa terus bisa lanjut. Tapi yang penghasilan Pak Alex sebelum di sini jauh lebih tinggi dibanding masuk ke sini lebih rendah. Nanti saya sampaikan lewat darat. Jadi sebelum di sini komisarisnya menghasilkan ya banyak. Begitu jadi P3K di sini penghasilannya turun, masalahnya banyak. Setiap hari didatengin honorer. Kalau waktu dulu kan yang datang direksi-direksi. Jadi pengabdian Pak Alex luar biasa, kira-kira begitu. Jadi pahalanya banyak. Cuman kita nggak bisa nginjek pahala, sudah kita doakan, menginjak pendapatan tadi yang nggak ada. Nanti ngobrol kira-kira itu. Ya, enggak, masuk gini, concern kami sebetulnya ya mungkin dia lebih sejahtera di luar PNRB. Tapi concern kami selama ini yang ditunjuk, yang direkomendasiin oleh kementerian kan Pak Alek. Iya, iya. Dan kita jangan sampai gini, ganti orang ganti kebijakan itu loh. Betul. Nah, itu yang kita nggak mau. Tidak Pak. Nah, itu yang kita ini kira-kira gitu ya. Oke. Karena frekuensi kan udah hampir sama, karena udah berbulan-bulan kita bersama, kira-kira itu. Setuju Pak Ketua, ganti orang tidak boleh ganti kebijakan, maka kita kawal bersama. Nanti kita update termasuk konsinyering dari pasal-pasal di PP yang akan kita bahas. Dan saya udah telepon Pak Alek, sewaktu-waktu Pak Alek nanti akan kita ajak bicara. Cuman soal tadi, tukinnya tadi nggak cukup. Pak Alex sudah mendarma baktikan ide gagasan, kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, ini netralitas hampir semua anggota menyampaikan soal netralitas. Ini jadi komitmen tinggi kami. Jika Bapak ada pelanggaran sejak hari ini, Bapak buat laporan ke kami, ke KASN dan ke Wasdal BKN. Jadi KASN masih berfungsi sampai PP-nya selesai. Jadi berarti kalau PP belum selesai masih terus, sekarang kami minta KASN bekerja sebagaimana mestinya memproses pelanggaran-pelanggaran. Dan kami sudah melakukan MOU dengan Bareskrim, dengan KASN, Mendagri, Bawaslu, ada kategorisasi pelanggaran termasuk pelanggaran yang kategori berat pidana.
Jadi kami sudah jelas MOU-nya dan ini kami akan terus berjalan. Silakan Bapak laporkan ke KSN, ke Wasdal BKN dan juga tembuskan ke kami. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih. Baik. Izin Bapak menyampaikan Izin tadi. Ketua, sedikit Saudara Menteri. Saudara Menteri itu netralitas. Terakhir saya ada, mudah-mudahan nggak benar lah mengenai apa namanya TikTok itu ya. Katanya sekarang PNS tidak boleh begini, tidak boleh begini. Itu betul nggak Pak? Tidak boleh begini. Nggak boleh foto di mana gitu. Itu gimana Pak? Ini biar clear. Karena kita banyak berteman dengan PNS Pak. Nah itu kan nggak, ini kan sarangeong boleh dong Pak. Kenapa nggak boleh ini kan begitu? Apalagi dengan emak-emak kita foto pasti begini Pak. Gitu. Itu gimana Pak Menteri sekalian Pak? Begini nggak boleh Ketua, yang begini boleh, yang nggak boleh itu begini terus digoyangkan. Siap ya, nanti Pak Anu. Ada lagi silakan. Mohon maaf menjawab pertanyaan Pak Ali Mardani. Jadi sudah kita lihat datanya, jumlah Satpol PP itu 70.419 dengan variasi nama yang berbeda-beda. Jadi ada yang namanya Ajen Polisi Pamong Praja, kemudian ada Satpol PP, kemudian ada Satpam Khusus THK2 dan sebagainya. Jadi di daerah itu beragam nomenklaturnya. Tapi kita kelompokkan dengan tugas pokok yang sama itu sebesar 70.419. Baik. Cukup ya saya kira.